Oke. Nah, hari ini saya mau berbagi kasih karunia, lanjut ya, buku 4 tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, silsilah Yesus Kristus yang dicatat di Matius 1 itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Saya review dikit. Menurut Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, kita lagi belajar ini. Masing-masing terdiri dari 14 generasi, 14 keturunan. Kita belajar bahwa di kitab Kejadian, kitab pertamanya di Perjanjian Lama, itu mencatat peristiwa penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan, bagaimana Allah memulihkan. Nah, sama seperti itu, di kitab pertama di Perjanjian Baru pun, di kitab Matius sama. Ini bercerita tentang penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan. 14 keturunan dari Abraham sampai Raja Daud. Itu kita bisa lihat, Abraham itu siapa sih? Oh, Abraham itu adalah seorang keturunan penyembah berhala. Dia tinggal di Ur Kasdim dalam keadaan sudah tua, istri juga udah tua, bahkan sudah mati haid. Jadi udah nggak mungkin lagi bisa punya anak. Tapi dari situ, dari satu Abraham itu, Allah bikin jadi satu bangsa umat Allah, bangsa Israel namanya, yang dipimpin oleh Raja Daud. Nah, jadi 14 keturunan pertama itu bicara tentang penciptaan. Nah, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, itu bicara tentang kejatuhan dari suatu bangsa yang besar, dia jatuh total, sehingga Tuhan buang mereka ke Babel. Nah, semoga dengan melihat bagaimana bangsa ini jatuh setiap zaman, di tiap-tiap zaman, kita bisa memiliki bayangan tentang, oh, Adam itu dulu waktu jatuh di Taman Eden itu bagaimana sih? Juga bisa melihat diri kita hari ini, sambil bikin kita tuh berjaga-jaga. Nah, kita review dulu ya apa yang sudah kita bahas. Jadi, Matius 1 ayat 7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Ini kita udah bahas nih. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Nah, ini minggu lalu kita bahas ini. Kita tahu bahwa di antara Yoram dan Uzia itu sebenarnya ada 4 penguasa. Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia. Jadi Yoram itu bukan papanya Uzia, tapi itu udah kakek buyutnya. Nah, tapi itu kemudian dihilangkan, dicabut dari silsilah Yesus, sehingga cuma dicatat Yoram memperanakan Uzia. Nah, hari ini kita mau lanjut membahas tentang yang selanjutnya. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Kita akan coba bahas 3 raja ini. Uzia, Yotam, sama Ahaz. Yang pertama kita akan lihat Uzia, tokoh ke-8 di dalam silsilah Yesus ini ya. Nah, nama lainnya itu Azaria. Nama lain Uzia itu Azaria. Jadi kalau teman-teman ketemu Alkitab Azaria, itu bisa jadi itu Raja Uzia. Karena ada satu lagi imam. Di zaman Uzia ini ada satu imam, namanya Azaria. Nah, arti nama dulu. Kalau Uzia itu arti namanya adalah Tuhan adalah kekuatanku. Sedangkan Azaria itu artinya Tuhan telah menolong. Ini ya. Kita lihat pencatatan Alkitab mengenai Raja Uzia. Nah, teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya yang di 2 Raja-Raja 15. 2 Raja-Raja 15 ya. Sebentar. Nah, kalau lihat ayat 1 dan 2, kalau teman-teman buka ayat 1, sebentar saya ambil Alkitab dulu. Ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang dia naik tahta. Terus kalau ayat 3 dan 4 itu bicara mengenai penilaian. Sebagai raja dia dinilai seperti apa sih oleh Alkitab. Kemudian
ayat 5 itu hukuman. 2 Raja-Raja 15, misalnya contoh. 2 Raja-Raja 15, ayat 5. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Nah ini. Kemudian ayat 6 dan 7 itu mengenai akhir dari kehidupan dari Uzia. Jadi cerita tentang kehidupan Uzia ini nggak banyak, cuman 7 ayat di Raja-Raja 15. Kita akan lihat yang dari pencatatan 7 ini, kita akan lihat kronologisnya seperti apa. Ada titik penting yang bisa kita jadikan patokan dalam membagi kehidupan dia. Yaitu saat dia kena kusta. Kalau baca di 2 Raja 15, itu ayat 5. Tuhan menimpakan tulah. Ya, jadi kita akan lihat kehidupan Uzia sebelum Tuhan menimpakan kusta dan kehidupan dia setelah Tuhan menimpakan penyakit kusta. Nah, itu kita akan lihatnya lebih detail di 2 Tawarik 26. Di kitab 2 Tawarik 26 itu mencatat lebih rinci mengenai kehidupan Uzia. Kita lihat dulu ya. Teman-teman boleh sambil dibuka tuh Alkitabnya. Ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu ngomongin tentang bagaimana dia naik takhta, sama seperti yang tadi. Nah, yang kita akan lihat tuh yang ayat 5. Di situ ditulis, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, di situ kata Zakaria yang mengajarnya, kata mengajarnya itu tuh dalam bahasa Ibraninya tuh kalau diterjemahin langsung tuh membuat jadi mengerti atau memberikan pengertian atau menyadarkan. Jadi Zakaria itu membuat Uzia menjadi mengerti, membuat Uzia jadi sadar tentang takut akan Allah. Nah, takut akan Allah itu dari kata mengamati Allah dengan seksama dan mendalam. Jadi Zakaria tuh ajarin Uzia tuh benar-benar melihat Allah secara seksama. Jadi bukan lihat secara enteng, tapi benar-benar mendalam supaya sadar. Nah, terus karena dia melakukan ini, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Berhasil itu kalau lihat di bahasa aslinya tuh prosper, maju dia. Jadi bukannya usahanya itu lancar mulus begitu, tapi meskipun banyak masalah atau banyak halangan dalam kehidupan dia, dalam pemerintahan dia, Tuhan membuat dia mampu melewati segala sesuatu itu. Nah, jadi Zakaria tuh ajarin bahwa pengalaman, kepintaran, hikmat, itu kalau kita nggak cari Allah, nggak memandang Allah dengan seksama, itu nggak ada gunanya. Karena harus percaya Allah tuh yang kasih kekuatan, Allah yang memampukan. Akhirnya Uzia dalam kehidupannya, dia menjalani kehidupan yang penuh doa. Ada apapun dia doa, dia cari Tuhan. Makanya dicatat, dia akhirnya takut akan Allah dan ia mencari Allah. Dan Tuhan selalu membuat usahanya berhasil. Nah, Zakaria itu kan nabi Allah kan, Uzia itu raja. Tapi kalau ada apa-apa dia tanya sama Zakaria, Tuhan suruhnya gimana? Menurut Tuhan bagaimana? Nah, jadi walaupun dia raja, dia merendahkan dirinya untuk mencari tahu menurut Tuhan bagaimana. Ini perlu kerendahan hati ya. Ini kehidupan Uzia itu yang seperti ini. Ini bagus sekali. Oke.
Kemudian kita akan lihat kehidupannya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya dalam pemerintahan dia itu, yang pertama, kalau baca di ayat 6-8, 6-8. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Dia maju tuh ke kota-kota Filistin. Dia nyerang ke Gad, nyerang ke Yabne, nyerang ke Asdod, sambil nyerang ke wilayah Filistin lain. Habis itu dia nyerang lagi ke Arab, dia nyerang lagi ke orang Meonim, dia nyerang lagi ke Amon, dan seluruhnya dia menang. Tuhan bikin dia menang. Kemanapun dia pergi, dia menang. Sehingga namanya itu dicatat, namanya termasyhur sampai ke Mesir. Karena apa? Kekuatannya yang besar. Kemudian, di ayat 9 dicatat, Uzia mendirikan menara di pintu gerbang sudut dan lebak, di atas penjuru tembok dan memperkuatnya. Di tembok-tembok Yerusalem, di sudut-sudut, di ujung-ujung, dia bikin tembok Yerusalem kan tinggi kan? Dia bikin lagi menara di atasnya. Kayak taruh apa ya? Kayak untuk taruh pengawas. Jadi kalau musuh datang dari jauh pun dia udah lihat di menara-menara ini. Kemudian dicatat di sekitar wilayah Yerusalem, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Jadi karena dia suka pada pertanian, di setiap tanah Yerusalem yang subur, dia penuh pertaniannya. Sampai nggak muat lagi. Karena tanah yang subur nggak muat, dia larinya kemana? Ke padang gurun. Sampai padang gurun pun, di padang gurun pun dia gali sumur. Bayangkan coba, di padang gurun, dia gali sumur. Dia menyiapkan pertanian bahkan di padang gurun. Kalau teman-teman lihat gambarnya tuh dia bangun menara-menara tuh di padang gurun tuh di setiap jarak berapa dia bangun menara untuk mengamankan pertaniannya, dibangun sumur-sumur. Kemudian kalau baca di ayat 11 sampai 15, ayat 11 contohnya. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dengan laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeyel dan Panata Usaha Maasye. Jadi total pasukannya kalau dilihat tuh pemimpin pasukannya ada 2.600, tentaranya 300.000. Masing-masing dipersiapkan dengan peralatan perang yang memadai. Bukan cuma peralatan perang apa adanya, tapi peralatan perangnya yang memadai. Kemudian kalau baca di ayat 15 yang bagian akhir, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di menara dan penjuru-penjuru. Jadi bukan hanya menara-menara doang yang dibangun. Kalau nonton film-film perang, kayak misalnya film-film perang Lord of the Rings gitu, kalau teman-teman ingat, di atas gunungnya tuh ada panah gede kan, balista gede, ada untuk lempar batu, itu semua lengkap di situ zaman dia. Jadi pertahanannya itu sangat kuat. Nah, segitu hebatnya lah di zaman Uzia ini. Kenapa? Karena dia mencari Allah. Karena dia diajarin untuk selalu melihat Allah. Nah, kemudian di ayat 16, 2 Tawarik 26 ayat 16 dicatat seperti ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang boleh bakar korban ukupan di mezbah pembakaran ukupan itu cuma imam. Jadi nanti kalau teman-teman lihat bait suci Salomo, begitu masuk ke dalam, itu ada mezbah untuk membakar ukupan.
yang pakai menyan segala macam bakar ukupan. Nanti ukupannya itu dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, dia itu mau bakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, di ayat 17 sampai 19 dapat teguran dan hukuman. Tegurannya seperti ini. Ayat 17-18. Tetapi Imam Azaria, nah ini Imam Azaria namanya sama nih sama dia. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ada 80 imam. Semuanya itu bukan imam-imam yang lembek, tapi imam-imam yang tegas dicatat. Sambil Imam Azaria juga ngikutin. Mereka berdiri di depan, stop, halang, jangan, begitu. Keluar. Tapi reaksi Uzia di ayat 19 itu adalah, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Dia pikir, nama sama-sama Azaria. Saya raja. Dan dia marah, dia nggak ngerti kenapa dia nggak boleh membakar ukupan. Di dahinya timbul kusta. Kalau kita lihat di Alkitab ya, banyak hal yang dicatat mengenai dahi. Kalau di terjemahan Indonesia, dahi itu sama, diterjemahkan dahi. Tapi kalau lihat bahasa aslinya, dahi itu ada banyak macam dicatat di bahasa asli. Contohnya, kalau di ayat yang kita baca hari ini, yang dahi di dahinya Uzia, itu benar-benar dahi, forehead, di bagian luar dahi. Gitu. Sama kayak ini, misalnya contoh di Yeskiel 9:4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Nah, nanti kalau teman-teman belajar Yeskiel, itu malaikat itu kasih penglihatan. Tuhan bilang sama malaikat, nanti kamu jalan, terus di dahi setiap orang tuh tulis huruf T. Kalau Indonesia terjemahnya huruf T, harusnya tuh huruf nama Allah gitu ya, Yahweh. Huruf T. Di dahi. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat bagian-bagian lain di Alkitab, kata dahi, ketika diterjemahkan dahi, kadang-kadang itu bahasa aslinya tuh di antara dua mata. Di antara dua mata. Itu ngomongin hal yang di dalam dahi. Kayak misalnya Musa bilang, haruslah ini menjadi tanda di dahimu. Kalau kamu tuh dikeluarkan dari Mesir. Gitu. Nah, contoh lagi, hal-hal yang harusnya ditulis di dahi. Di Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Sama Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi di Alkitab tuh sering catat hal-hal yang seharusnya tertulis di dahi. Hal-hal yang harusnya ada di dahi kita. Ya itu kan gambar pikiran kan. Tapi di Alkitab juga kadang-kadang tulis, kalau baca di Wahyu, ada orang yang dahinya tuh menerima tanda binatang. Om, aku tidak mau lagi, simpan buat nanti. Ada juga yang bukannya tertulis nama Allah di dahinya, tapi ya kalau di kasus Uzia apa? Kusta. Kusta di dahi. Nah, kalau lihat kusta di dahi itu kusta pada dahi. Berarti artinya kustanya tuh ada di depan dahinya, di bagian depan dahi. Nah, kusta itu gambaran dari kesombongan kalau di Alkitab. Kalau misalnya penyakit kusta itu adalah orang yang misalnya tangannya kena kusta. Itu tangannya itu hilang rasa. Kehilangan rasa, terus tiba-tiba copot. Tiba-tiba lepas aja.
Sama seperti kesombongan tuh gitu. Orang yang lagi sombong, itu dia nggak berasa apapun. Dia bahkan nggak ngerasa kalau dia sombong. Nah, kusta pada dahi itu adalah sesuatu yang Tuhan tampakkan kepada Uzia, karena sebelumnya di dalam dahinya itu sudah ada kusta. Artinya itu sudah ada kesombongan. Kalau kita lihat proses terjadinya kusta di luar itu adalah setelah dihalang-halangi oleh 80 imam sama Imam Azaria. Itu semua imam-imam dan artinya tua-tua dalam komunitas itu. Tapi Uzia tidak menghormati mereka, dan sebelum dia masuk ke dalam itu tuh sudah ada kesombongan dalam dirinya. Sebelum dia ambil ukupan, sebelum dia nekat masuk ke dalam situ, dan sebelum dia nekat untuk memberikan korban, sebelum dia nekat untuk membakar ukupan, itu kesombongan itu sudah ada di dalam dirinya. Nah, Alkitab catat, kasih peringatan kepada kita. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun akan mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang Uzia yang congkak pada saat itu. Kalau dia tetap menjadi orang yang rendah hati, Tuhan pasti akan mengasihi dia. Nah, ini kita ada paham bahwa Uzia itu, dia adalah orang yang baik, diajari dengan baik untuk takut akan Tuhan sepanjang hidupnya. Tapi ada satu momen ketika setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ada satu momen dalam hidupnya, ia menjadi kuat, dan ia menjadi tinggi hati. Sebelum momen itu datang, dia tidak tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, kapan ini dia kena kusta? Kita bisa tahu kapan dia kena kusta ketika kita lihat kapan anaknya menggantikan dia. Nah, anaknya di akhir hidup ayat 20 sampai 23 itu dicatat, kepala Azaria dan semua imam lain memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menampakkan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Nah, kalau lihat di sejarah, Yotam itu naik tahta tahun 750. Artinya, di tahun 750 itu, Uzia itu umurnya 57 tahun. Waktu dia naik tahta, umurnya 16 tahun. Nah, jadi dia sudah memerintah selama 41 tahun. Setelah dia memerintah 41 tahun, dia menjadi kuat, dan dia menjadi sombong. Sebelum 41 tahun itu, tidak pernah terpikir sekalipun dia untuk berani masuk ke rumah Tuhan untuk mengambil alih tugas imam. Akhirnya sampai umur 68, berarti 11 tahun ya, dia diasingkan. Papanya, minggu lalu kita belajar, papanya tuh Amazia minggu lalu tuh ditangkap oleh kerajaan utara, dijadikan tawanan, diasingkan. Papanya tuh diasingkan. Mungkin karena dia sangat takut diasingkan, makanya dia bikin menara tinggi banget, dia siapin pasukan pengamanan kuat sekali, dia bikin menara-menara bukan hanya di Yerusalem, tapi di padang gurun, dia bikin pertanian di situ. Dia siapin semua menara-menara jaga, sumur-sumur. Mungkin karena saking takutnya dia diasingkan. Tapi akhirnya apa? Dia tetap diasingkan, malah diasingkan di dalam. Kalau papanya diasingkan keluar, dia malah diasingkan di dalam. Nah, 41 tahun loh. 41 tahun. Waktu yang diperlukan dia. Kalau baca di 2 Tawarik 6 ayat 15,
Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Alkitab catat, dia itu ditolong dengan ajaib. Ditolong dengan ajaib itu artinya sesuatu itu seperti hal yang nggak mungkin, tapi jadi terjadi seperti itu. Itu sesuatu yang di luar akal sehat. Kalau kita sadar bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah kehidupan yang ditolong dengan ajaib oleh Allah, nggak ada satu tempat pun bagi kita buat sombong. Tapi Uzia perlu waktu 41 tahun untuk kesombongan itu muncul. Ini suatu peringatan buat kita semua. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ditegur imam, Uzia jangan begitu, iya maaf. Uzia jangan begitu, iya. Ini nggak sesuai perintah Allah, iya. Tapi pada suatu masa, dia mencapai suatu posisi yang sangat kuat, sehingga 80 imam pun nggak bisa lagi menegur dia. 1 Petrus 5 ayat 5 catat begini, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. 1 Korintus 10 ayat 12 juga catat hal yang sama. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, itu gambaran buat kita hari ini untuk berjaga-jaga. Oh, hari ini aku belum sombong, atau nggak sombong, atau jangan-jangan udah sombong. Apa perbedaan kehidupanku sekarang dan dulu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu? Orang-orang yang menyakiti hatiku sekarang siapa sih? Dulu saya sakit hati nggak sih dalam dia perlakuan seperti ini? Kok sekarang aku sakit hati? Lihat, perbedaan kita, cara kita memandang sesuatu itu apa yang berbeda. Tokoh yang ke-9, anaknya Uzia ya, Yotam. Kita akan lanjut nih, Yotam. Yotam itu arti namanya Tuhan sempurna. Yotam ini adalah raja yang baik. Raja yang baik. Dia memerintah dari umur 25 sampai 40 tahun. Jadi 15 tahun dia memerintah. Tapi 11 tahunnya itu adalah pemerintahan bersama ayahnya, sambil ayahnya diasingkan. Ayahnya diasingkan tapi belum mati kan. 11 tahun kemudian ayahnya baru mati. Nah, dicatat begini, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam itu tidak dicatat apakah dia menjadi sombong, nggak pernah dicatat seperti itu. Dia catat seperti ini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Karena dia takut seperti ayahnya, maka dia tidak berani masuk ke bait Tuhan. Seumur hidupnya dia nggak masuk ke situ. Dan dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Cuman sayangnya, rakyatnya jahat. Kenapa? Karena dia, kita baca ya. Enggak, saya tulis ya. Di 2 Raja-Raja 15 ayat 35. 2 Raja-Raja 15 ayat 35. 2 Raja 15 ayat 35 saya bacain ya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Kesalahan dia itu sama seperti kesalahan Uzia. Uzia juga sama. Kalau baca di 2 Raja 15 ayat 4. 2 Raja-Raja 15 ayat 4. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu.
Tidak dicatat bukit-bukit itu untuk mengorbankan kepada Allah lain. Tidak. Berarti itu adalah bukit-bukit pengorbanan yang diberikan kepada Allah. Tapi sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan satu tempat untuk beribadah. Tapi karena supaya nyaman dan supaya gampang, mereka pilih bukit-bukit pengorbanan yang dekat. Ibadah-ibadah yang dibuat dengan unsur kenyamanan, lambat laun bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Lama-lama, begini yang terjadi. Rakyatnya akhirnya jadi sombong dan rusak. Kalau tadi rajanya yang sombong dan rusak, kalau sekarang rakyatnya yang sombong dan rusak. Nah, kita juga harus introspeksi diri. Apakah hari ini kita ibadah hanya dengan nyaman-nyaman saja? Hanya dengan nyaman-nyaman? Itu yang bikin sesuatu itu jadi sumber kejahatan. Nah, karena rakyatnya dicatat banyak melakukan hal yang rusak, pewarisan iman itu seperti tidak sampai. Kalau dulu kan, waktu zamannya Yosafat kan, Yosafat keliling kan, ngajarin untuk takut akan Tuhan, bikin perjanjian untuk takut akan Tuhan. Kalau Yotam enggak, dia sendiri benar, dia nyaman sendiri, dia benar. Rakyatnya mau gimana juga terserah lah. Yang penting aku benar, aku nggak masuk bait suci, aku nggak mati, nggak kena kusta, aku aman. Sorry. Tapi Yotam ini tidak fokus kepada pewarisan iman. Hasilnya Ahaz, anaknya, itu jadi raja yang jahat. Kita akan lihat hidup Ahaz ya. Arti nama Ahaz itu, Ahaz itu dari kata ahas, artinya genggam, menggenggam. Dari situ kita mengerti bahwa Yotam itu memberi nama Ahaz supaya Ahaz sadar kalau Allah lah yang menggenggam kehidupan. Nah, pemerintahan Ahaz itu berlangsung dari tahun 731 sampai 715. Itu sampai dia umur 36. Tapi sebenarnya ada 5 tahun pemerintahan Ahaz yang dihapus. Nah itu, kalau teman-teman lihat ya, 735 sampai 731. Sebenarnya tuh dia naik tahta itu tahun 735. Kita lihat ayatnya dulu ya. Kok nggak muncul? Nah ini, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Nah, kebanyakan ahli teologi tahunya, dia naik tahta umur 20 itu tahun 731 sampai 715, 36 tahun. Jadi total umurnya 36, 20 tahun plus 16 kan 36. Tapi sebenarnya ini dia naik tahta tuh tahun 735. Jadi waktu tahun 731 tuh umurnya udah 24. Tapi 5 tahun ini tuh dihapus dari pemerintahannya. Kenapa? Kita akan lihat ya. Penilaian kehidupan dia. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Tuhan tuh kasih peringatan, jangan pernah kasih korban manusia. Karena di zaman itu banyak orang kasih korban manusia. Ahaz bukan hanya manusia yang dikorbanin, anaknya sendiri dia korbanin. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ahaz adalah seorang raja yang membuat Israel, mengakomodasi Israel untuk menyembah berhala di seluruh tempat tinggi maupun rendah. Oleh karena itu, Ahaz diberikan hukuman oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik.
Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Untuk menyadarkan Ahaz yang demikian, untuk menyadarkan, ini kan suatu kerajaan benih Daud kan. Mesias itu harus datang dari silsilah ini. Tapi Ahaznya seperti ini. Jadi untuk mencegah hal seperti itu, Allah memberikan pemeliharaan yang ajaib. Dia kirim dua bangsa sekaligus. Bangsa Aram, ibu kota di Damsyik, dan bangsa Israel. Maju. Mereka Aram sendiri menawan banyak orang. Kalau Israel juga sama. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang. Yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Ini yang ditawan oleh orang Israel. Ini yang dibunuh. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Bayangin coba. Dalam suatu hari, Tuhan kirim dua bangsa, masing-masing menawan, masing-masing bunuh. Diserang seperti ini. Reaksi Ahaz mendapat serangan seperti ini, dia nggak bertobat dan dia tidak cari Tuhan. Dia malah mengutus utusan ke Raja Asyur. Asyur itu adalah raja yang paling kuat di zaman itu. Kerajaan yang paling kuat. Ahaz menyuruh utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Dia ngadu ke Tiglat-Pileser. Karena apa? Karena Tiglat-Pileser tuh punya kemampuan secara militer untuk tolong dia. Dia bilang, "Aku ini hambamu, aku ini anakmu. Maju selamatkan aku." Dari siapa? Dari Aram dan dari orang Israel. Yesaya diberikan tugas oleh Tuhan untuk memperingatkan. Dicatat di Yesaya 7 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anaknya Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata." Jadi ya saya ngomong, kamu jangan takut. Aram sama Israel tuh cuman kayak dua puntung kayu api. Puntung kayu api tuh, kalau kayu kita bakar, nanti kan jadi arang kan. Nah, di bagian ujungnya tuh tinggal ada puntung kayu, tinggal berasap, itu tinggal diinjak mati. Itu bukan satu kayu yang lagi terbakar besar, tapi udah tinggal puntungan. Tuhan bilang, ini tuh puntungan. Kalau baca ayat terusan Yesaya. Jadi kamu nggak usah takut, hanya berpaling kepada Allah. Tapi reaksi Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan dalam perbandaraan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Segala perak dan emas yang dikumpulkan oleh banyak orang selama bergenerasi, oleh rakyat, karena iman untuk diberikan kepada Allah, itu semua diambil dari dalam rumah Tuhan, juga dari istana raja, untuk kasih Asyur, memohon pertolongan kepada Asyur. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik. Jadi Asyur beneran tolong. Asyur datang serang Aram, serang Damsyik, ibu kotanya Aram. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Asyur beneran datang dan tolong. Rezin dibunuh sama dia. Jadi kalau mau lihat gambarnya tuh seperti ini. Israel sama Aram, bangsa Israel sama Aram ya, itu nyerang Yehuda. Yehuda minta tolong kepada Asyur. Ngadu dia ke Tiglat-Pileser. Bayar duit. Asyur tolong kan. Menang. Asyur tolong, menang. Nah, waktu dia menang, Tiglat-Pileser kan ada di Damsyik kan. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Dia pergi tuh ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat.
Jadi setelah dia tahu kalau Asyur itu menang lawan Damsyik, Ahas pergi nyusul ke kota yang Tiglat-Pileser taklukkan itu. Mana sih bangsa kota Damsyik itu gimana sih? Bangsa yang telah kalahkan aku tuh gimana sih? Dia pengen lihat. Dia pergi ke situ. Begitu dia sampai, dia lihat, oh ternyata di sini ada mesbah juga ya. Beda sama mesbah kita. Mesbah yang di sini sama mesbah kita beda. Ukurannya seperti apa? Dia catat, dia teliti, dia lihat dengan teliti, dia ukur. Nah, ukurannya bagaimana, bentuknya bagaimana, itu dia kirim ke Yehuda. Bikin ya, kita baca ya. Ayat 11, lalu Imam Uria mendirikan mesbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahas dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahas dari Damsyik. Nah, jadi Ahas itu lama di Damsyik sama Tiglat-Pileser. Sementara Imam Uria bikin sesuai dengan instruksi raja. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mesbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya. Ini kalau baca di tata bahasanya, dia pulang, dia lihat, dia dekat, dan dia naik. Belum cukup dia bakar korban bakaran dan korban sajian. Dia mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mesbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Jadi mesbah Tuhan yang selama ini Tuhan suruh bikin, yang Daud persiapkan, yang Salomo bangun, habis itu di zaman dia apa? Itu dihancurin, disingkirin. Kemudian Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi, korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja. Lagi korban bakaran dari korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mesbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahas. Sesudah itu, Raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruh di atas alas batu. Selanjutnya, demi Raja Asyur, disingkirkannya lah dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Jadi, kalau nanti teman-teman lihat tentang kereta penopang dan juga laut itu tuh kayak kuali besar, bukan kuali besar ya, kayak baskom gede, ditaruh di atas lembu-lembu 12 biji, isinya tuh air, pakai tangga naiknya, itu untuk imam cuci, untuk basuh. Gede. Itu sangat kokoh dan sangat berat. Itu dihancurin. Itu buat ngancurinnya tuh perlu usaha dan biaya yang besar. Tapi sama Ahas dihancurin. Dia pergi, minta tolong, Raja Tiglat-Pileser beneran tolong, Tiglat-Pileser hancurin, dia pergi ke bangsa yang tadinya nyerang dia. Di situ dia nyontek. Oh, mesbahnya seperti ini. Dan dia balik, dia bikin. Tapi begitu dia balik, dia bikin, Tuhan kirim lagi. Edom sekarang. 2 Tawarik 28 ayat 17. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Sekarang bangsa lain, Tuhan utus bangsa lain, sambil mengangkut tawanan-tawanan. Setelah Edom, Filistin datang lagi. Filistin tuh yang tadi papanya barusan kalahin semua itu loh. Tadi. Sekarang Filistin datang. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb, Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Jadi serangan demi serangan, silih berganti. Itu kalau kayak hidup ya. Musibah demi musibah datang. Musibah ini selesai, musibah ini selesai. Minta tolong orang, ditolong, musibah lain datang, musibah lain datang. Terus-menerus. Kehidupan
yang hidup yang berjalan dengan musibah ini. Rakyatnya ditawan, rakyat kalau kerajaan rakyat ditawan, orang-orang muda ditawan, itu masa depan kerajaan udah nggak ada lagi. Tanah-tanah direbut, udah nggak ada lagi. Makanya 5 tahun ini masa yang sangat kelam. Itu makanya dihapuskan dalam kerajaan dia. Ini sejarah kelam pemerintahan Ahaz. Nah, dia minta dengan terjadinya serangan-serangan seperti ini, dia mengharapkan kedatangan siapa? Kedatangan Asyur kan, Raja Tiglat-Pineser kan. Maka datanglah Tiglat-Pineser, Raja negeri Asyur kepadanya. Hanya ketika Raja datang, bukan bantu kali ini. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Ikutan nyerang. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan dan rumah Raja dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Tiglat-Pineser beneran datang, tapi bukan bantu dia. Malah bikin dia tambah sesak. Kalau baca di Mazmur 146 ayat 3-5, 146 ayat 3-5, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi kalau kita lihat pemerintahan ini ya, setelah kejadian ini ya, di sisa pemerintahan dia selama 16 tahun itu, dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Malah makin berubah setia terhadap Tuhan. Ahaz mengumpulkan perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Allah, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Nah, jadi dalam kehidupan Ahab, yang kita bisa lihat, dalam kehidupan Ahaz, apa yang kita bisa lihat? Kasih karunia demi kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada Ahaz untuk memberikan pertobatan kepada dia. Tuhan tidak izinkan dia terus sukses dan makmur sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Bahkan Tiglat-Pineser pun malah bikin dia sesak. Orang yang dia harapkan paling besar untuk membantunya malah mengecewakan. Itu ibaratnya dalam seluruh pemerintahannya, Allah itu berkali-kali hendak memegangnya. Sesuai arti namanya kan, Allah memegang, Allah menggenggam kan. Tapi dia tuh seperti kayak tepis tangan Allah. Dan mencari genggaman tangan manusia. Seluruh kehidupan Ahaz adalah tentang bagaimana caranya aku lepas dari masalah ini dan masalah ini. Hanya itu. Kehidupannya tuh hanya kayak suatu quest, suatu perjalanan yang menyelesaikan masalah demi masalah. Kehidupan seorang manusia di bumi ini haruslah kehidupan yang memuliakan Allah. Kehidupan yang melihat Allah. Kehidupan yang berjalan bersama dengan Allah. Kehidupan untuk Allah. Tapi Ahaz jauh dari situ. Tidak ada ketertarikan sama sekali dia untuk pekerjaan Allah. Hanya diriku. Nah, bangsa yang besar, bangsa Israel yang besar, yang dipimpin oleh Daud, pelan-pelan itu hancur dan dibuang ke Babel karena karakter-karakter yang seperti ini. Manusia dengan manusia saling menggenggam tangan, saling mengandalkan, sambil menyakiti hati Tuhan. Ini kan tragis kan? Ahaz, nenek moyangnya Yesus Kristus itu seperti ini. Nah, jadi hari ini kita lihat dua tokoh yang jahat dan sama satu tokoh yang baik. Ini seperti buat kita setelah kita lihat, kita bisa
berkaca dan introspeksi. Apakah kita menjalani kehidupan yang seperti ini atau tidak? Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang tidak seperti Ahaz dan tidak seperti Uzia, melainkan orang-orang yang terus berjaga-jaga sampai akhir. Sampai sini ada pertanyaan nggak?